apa yang pernah dilakukan oleh penjajah oleh Belanda dulu kepada Kesultanan Banten, memecah belah semua anak keturunannya, itu bisa terjalin kembali sekarang oleh generasi sekarang ini apabila dilakukan eh, menjalin tali silaturahmi dengan keikhlasan. Mhm. Jadi bukan dengan emosional gitu. Mhm. Ini menurut selama saya mengikuti ini, dan mudah-mudahan sih sekarang ini juga generasi muda banyak yang mulai tertarik juga karena sejarahnya sudah mulai kita ceritakan apa adanya lah. Karena sejarah Mhm. itu sebetulnya pahit. Oke, baik. Iya, Nah ini menjadi pel mhm? gitu, Mhm, iya. oke baik. Nah, Mhm, tapi Pak Bambang kalau misalnya kita ingin napak tilas sejarah perjuangan di Banten gitu ya Pak ya, ini mungkin mhm. ada rekomendasi tempat mana yang paling menarik begitu Pak untuk dikunjungi Pak Bambang? Justru pertanyaan ini yang saya tunggu, Bu. Mudah-mudahan Mhm. Ibu bertanya ini. Iya. Karena saya sudah memperjuangkan ya, itu ada satu tempat namanya Muara Sungai Cisiih ya. Mhm mhm. Muara Sungai Cisiih itu saya sudah 4 tahun ke sini, setiap tahun itu mengadakan touring napak tilas ke sana. Kenapa? Oke. Penting tempat itu karena itu adalah pertempuran akhir 1888 Mhm gitu. mhm. Nah, peristiwa ini sayangnya kemudian dikenal dengan nama Geger Cilegon. Akhirnya Oke. akhirnya orang di luar Cilegon tidak peduli, termasuk Gubernur Banten. Padahal tugas mengangkat Geger Cilegon itu adalah Gubernur Banten. Karena awalnya itu Geger Cilegon itu dimulainya dari Tanara, Mhm Lempuyang. mhm. Cilegon itu hanya berikutnya saja setelah selesai upacara apa namanya kesepakatan di Kaloran di Mhm situ mhm. ditentukan kan awalnya 1887 itu di Tanara gitu. Mhm. Kemudian menjelang akhir awal 1888 itu diadakan rapat terakhir ya di apa Kaloran, Kaloran Mhm. sini Mhm Kaujon. mhm. Di situ ditentukan proses penyerangannya bagaimana, strategi perangnya bagaimana, penentuannya di situ. Dan ini adalah perjuangan rakyat Banten yang kemudian tenggelam karena terkenal dengan nama Geger Cilegon. Akhirnya Oke. itu kan urusan pemerintah kota Cilegon, kira-kira begitu. Oke, Dan baik. tempat Mhm. pertempuran akhir itu harusnya Gubernur Banten ini membangun sebuah monumen terbesar di Nusantara, Mhm. gitu ya, tertinggi. Di situ nanti orang akan berkunjung ke sana dari luar negeri, dari dalam negeri semua pada berkunjung ke sana akan melihat sebenarnya cerita di Banten tuh apa sih, ada ceritanya di situ. Konsep itu sudah saya konsepkan sebetulnya. Tinggal kemauan gubernur aja.